Lagi di rumah. Lagi di rumah gitu kan, lagi di kamar gitu. Terus ada yang nelfon gitu kan. Ya kedengeran gitu kan, nah siapa yang nelfon gitu kan. Terus kayak yang maksudnya dari obrolannya kayak bukan orang dari kontak gitu kan. Soalnya kayak beda gitu kan, kayak maksudnya kayak kenalan lagi tapi kok kayak yang dari situ udah beda gitu jawabannya, kayak yang welcome gitu kan. Nah, ini siapa gitu kan. Oke, assalamualaikum teman-teman. Kita lanjut lagi ya video lanjutan mengenai cerita ta'aruf kita. Dan ini adalah video part 2. Kalau teman-teman sebelumnya belum sempat lihat video part 1-nya, silahkan bisa cek uploadan video kami sebelumnya ya. Ada linknya di deskripsi juga kalau mau cek. Dan kemarin tuh kita baru nyampe apa ceritanya tuh? Nyampe calon yang pertama ketemu gitu. Yang pertama itu sebelum saya memang ada calon juga dari jauh-jauh dari Sulawesi, sempat datang ke ayahnya Gita dan sempat ketemu, tapi ayahnya Gita seperti tidak memberikan jawaban mengenai iya atau tidaknya gitu, sehingga Digantung guys. kayak digantung ya. Dan akhirnya kemudian si laki-lakinya gitu ya memutuskan untuk tidak melanjutkan. Ya mungkin agak gimana gitu ya, mungkin sama-sama mungkin ayahnya kita juga nggak biasa sebetulnya ya melaksanakan proses ta'aruf seperti ini, sehingga bukannya menggantung dalam arti menzolimi gitu ya, tapi sama-sama masih belum yakin gitu. Baru ketemu satu kali ya, mungkin dirasa perlu perkenalan lebih lanjut, tapi sepertinya mungkin ya memang belum jodoh, sehingga si laki-lakinya akhirnya memutuskan untuk kembali lagi ya. Jadi kalau laki-lakinya nonton video ini gimana? Nggak tahu. Ya nggak apa-apa ya, nggak kita sebutkan juga namanya. Semoga ya ini jadi pembelajaran aja buat teman-teman yang lain. Oke, untuk video kali ini kita bahas tentang proses ketemuan atau gimana saya kemudian masuk atau ketemu dengan Gita. Ya silahkan Gita bisa cerita lagi ya lanjutannya. Ya oke teman-teman, jadi kan udah dari proses itu ya udah gitu kan, kayak vakum dulu gitu kan, memperbaiki hati kali ya. Ya, pokoknya membenahi, dan emang lagi sibuk juga sih waktu itu, kayak lagi ada dari kerjaan juga, jadi ya udahlah gitu kan. Tapi pas bulan apa gitu kan, kayak yang terbesit lagi gitu kan. Terus kayak yang iseng gitu, coba login lagi gitu kan, itu udah lama banget gitu kan. Coba login lagi gitu kan. Nah pas login lagi, ada tuh muncul beberapa orang yang mengajukan juga gitu kan. Ya lebih dari satu gitu kan. Oke, dibaca gitu kan, kayak masih gagal gitu kan. Dari situ terus nyampe nih gitu kan ke CV-nya Ayang gitu kan. Nah di situ dibaca gitu kan. Jadi pas login ada beberapa yang masuk mengajukan ta'aruf gitu ya. Di antaranya ada AA gitu. Tapi sebelum maksudnya ngeklik Ayang gitu kan, maksudnya ya tetap ada yang lain juga gitu, tapi emang prosesnya nggak panjang gitu, hanya sebatas lihat biodata gitu kan, terus nggak lanjut lagi gitu kan. Oke. Nah dari situ maksudnya kan ngejelasin ke bapak juga, maksudnya karena udah sebelumnya ada pengalaman kayak gitu, jadi kalau misalnya mau ngajuin lagi gitu kan, Pak gitu kan, misalnya nih ada biodata gitu kan, jadi udah tahu gitu alurnya masuknya ke situ gitu kan. Masuk deh Ayang gitu kan. Di situ ya udah deh gitu kan. Bulan apa ya? Akhir tahun berarti ya? Akhir tahun ya. Desember ya. Tahun 2018 menuju 2019 awal gitu kan. Nah dari situ baca dulu kan tuh biodatanya gitu kan, terus chat dulu kan di website itu kan. Mengajukan beberapa pertanyaan gitu kan, untuk kita mau lanjut apa enggak nih gitu kan, untuk nazor gitu. Dari situ nah waktu itu lama ya? Ntar sebelumnya mungkin
yang mesti digarisbawahi, kenapa waktu itu Gita memilih saya dari sekian yang masuk gitu. Kenapa kan mungkin ada beberapa yang masuk mengajukan ta'aruf, tapi yang di situ kenapa kok AA gitu yang diterima? Ya berarti kan sesuai dengan apa sih kriteria yang pernah diajukin juga gitu kan. Apa itu? Ya kayak misalnya kalau dari segi usia enggak ya. Yang paling dilihat deh apa? Lokasi gitu kan? Ya lokasi kan sama Berarti yang lain lokasinya di mana tuh? Jabodetabek. Oh, rata-rata di luar kota. Luar Bandung. Jadi kita ngelihat ada dari sekian yang masuk pengajuan ta'aruf itu, ternyata ada satu nih yang dari Bandung gitu kan, sama-sama dari Bandung. No iya weh gitu kan, maksudnya gitu kan. Iya. Jadi akhirnya AA yang diterima untuk masuk ke forum lanjutan ta'aruf. Ya. Nah pas chatting itu gimana tuh? Ngobrolnya apa aja yang ditanyain di proses chatting pertama? Di chatting pertama kayak banyak kan waktu itu langsung ngerentet pertanyaan kan. Pertanyaannya cuma satu ya waktu itu ya. Iya, dari AA sendiri langsung gitu kan. Maksudnya biar efektif. Karena kuotanya cuma 11. 11 pertanyaan, 11 chatting. Satu kali kotak gitu kan bisa beberapa pertanyaan ya. Iya. Waktu itu apa ya? Agak lupa ya. Tapi waktu itu kesannya apa tuh pas kita ngelihat AA masuk? Ngelihat berarti kan begitu ta'aruf itu diterima di online itu, berarti kan kita bisa lihat foto AA, bisa lihat biodata lebih lengkap. Nah itu kesan-kesannya gimana gitu pas awal lihat? Kesan-kesannya ya kayak yang biasa gitu kan karena udah sering sebelumnya gitu ya? Ya karena udah sering dan maksudnya lebih kayak nggak apa sih wah atau kayak gimana gitu kan, pokoknya kayak ngejalani tapi datar gitu kan, jadi mau kedepannya kayak gimana ya udah gitu. Jadi ya udah sok dijalani dulu lah gitu ya. Gitu, dijalani kita lihat dulu aja gitu gimana kedepannya mungkin gitu ya. Iya. Oh ya. Terus chatting lancar, kemudian kan ngajuin ta'aruf kan hanya ngajuin nazor. Kata kita tuh ya sok aja kalau mau nazor mah gitu ya. Iya tapi kan itu butuh proses dulu kan. Dibaca, maksudnya ngajuin biodatanya dulu tuh ke bapak gitu kan, ACC apa enggak gitu kan, terus kira-kira tanggal berapa, dan itu maksudnya lumayan kan, membutuhkan waktu gitu. Nah terus gimana lagi tuh? Ya udah berarti kan maksudnya ya udah gitu kan. Nah dari sini nih yang respon bapak tuh beda gitu kan, kayak lebih ngerespon gitu, jadi lebih ngasih jawaban dengan jelas, iya enggak gitu kan. Maksudnya, jawabannya pas setelah ketemu atau sebelum? Sebelum, pas lagi itu apa sih ngasihin biodata gitu kan. Oh dari CV, ngajuin gitu biodata kan. juga udah kelihatan lebih jelas gitu. Apakah emang dari tadi gitu kan, satu tempat itu kan, satu kota atau gimana gitu kan. Ya udah katanya kalau emang benar serius ya datang aja gitu kan ke rumah gitu kan. Dan emang pas ngajuin nazar juga kan di situ yang akhwatnya kan ngisi nomor wali kan, nggak boleh nomor pribadi kan. Nah di situ udah deh gitu kan, dan besoknya gitu ya. Ya berarti kan dikasih nomor WA-nya bapak ya. Iya. Dan, waktu itu. Jadi kan kata kita tuh silahkan kalau mau nazor silahkan klik proses nazor, yang ngeklik tuh kan AA kan. Nah nanti dari situ nanti yang akhwatnya ngisi kan. Yang akhwatnya ngisi. Pilihannya dua, mau di tempat akhwat atau mau di tempatnya ustadz gitu kan. Tapi kan maksudnya ya sesama orang Bandung ya udah di rumah akhwat gitu. Terus ngasihin nomornya wali gitu kan. Nomor WA-nya bapak gitu. Iya. Nah udah dari situ maksudnya kan kayak lepas dulu kan dari website kan. Lanjut ke by phone ya, artinya dari situ lagi deg-degan sih waktu itu kan. Waduh, nomor bapak nih gimana ya? Dan maksudnya waktu itu langsung sempat nelfon kan. Tapi waktu itu sempat janjian nggak kalaupun nazor mau di tanggal berapa gitu tuh, janjian nggak sih kita tuh? Janjian kan, di situnya ditulis kalau nggak salah. Oh iya ya? Iya sih, ada di formatnya ya? Di formatnya kan ada tanggal, bulan. Oh iya benar. Berapa gitu. Kan nulis tanggalnya kan. Iya. Jadi yang sekiranya waktunya kosong, waktu itu ngambil hari Sabtu karena di luar
hari kerja. Jadi hari Sabtu tanggal berapa gitu, kalau nggak salah 2 minggu kemudian deh atau seminggu kemudian ya, lupa. Nah waktu itu barulah 2 hari sebelumnya kemudian nelfon bapak gitu kan. Dan langsung nelfon gitu kan, bukan kayak SMS dulu, WhatsApp dulu atau gimana gitu. Ya langsung aja sih. Oke, terus gimana tuh? Akhirnya kan janjian ketemuan. Pas bapak dapat telepon dari AA, responnya gimana? Nah itu maksudnya kan pas lagi ketahuan juga, maksudnya kita juga posisinya lagi ada di rumah tuh waktu itu tuh. Lagi di rumah. Lagi Okay. di rumah gitu kan, lagi di kamar gitu. Terus ada yang nelfon gitu kan. Ya kedengeran gitu kan, nah siapa yang nelfon gitu kan. Terus kayak yang, maksudnya dari obrolannya kayak bukan orang dari kontak gitu kan. Soalnya kayak beda gitu kan, kayak maksudnya kayak kenalan lagi tapi kok kayak yang dari situ udah beda gitu jawabannya, kayak yang welcome gitu kan. Nah ini siapa gitu kan, ya udahlah biarin dulu gitu kan. Nah pas udah selesai katanya tuh teh, kata bapak gitu kan, ini yang apa sih, kenalan kan sama kamu katanya, yang lewat CV katanya tuh, Ridwan katanya tuh. Langsung dia tuh kayak deg gitu kan. Kaget juga. Oh Gitanya yang kaget? Iya kaget juga gitu kan. Hah? Maksudnya di dalam hati kan, berarti itu yang nelfon yang ta'aruf gitu kan sama Gita gitu kan, kayak gitu. Nah Aris si cowok sebelumnya sempet nelpon dulu kayak gitu nggak waktu mau datang ke bapak? Kalau nggak salah sih nggak nelfon, jadi lewat SMS aja. Oh lewat SMS, janjian sama WhatsApp kayak gitu. Mau ketemu gitu ya. Akhirnya jadi berarti ngobrol pertama kali antara yang si calon yang pertama itu sama bapak tuh hanya pas ketemuan di rumah aja kan, langsung gitu ya? Iya. Iya. Kalau Ama emang sebelum ketemuan juga udah nelpon dulu, jadi biar sama-sama tahu ininya sih apa, frekuensi bahasanya gitu kan, sama-sama bisa ngobrol bahasa Sunda gitu kan. Jadi biar ngasih kesan penasaran gitu. Oke, lanjut gimana lagi terus? Ya udah kan dari situ maksudnya. Iya maksudnya kan dari situ, oh beneran gitu kan mau lanjut gitu kan, mau ke rumah, mau datang gitu. Nah terus kan akhirnya datang tuh, ngobrol gimana tuh kesan-kesannya pas pulang tuh, bapak ngomong apa, mama ngomong apa? Mau tahu aja. Ya kan ini mah mengungkap dari sisi kita yang nggak ngerti gitu. Babe. Pas hari pertama ketemuan, terus kan paling cuman 1 jaman ya, ada ya 1,5 jam lah mungkin ya. Silaturahim pertama itu gimana tuh? Kadang sih ngobrolnya juga waktu itu apaan ya? Lebih kayak ya perkenalan lagi ya. Ya perkenalan pasti gitu kan, maksudnya asal usul, saya kerja di mana, Iya kerja di maksudnya mana. nggak langsung menjurus ke yang serius gitu kan untuk awal-awal. Waktu pas Enggak pertama juga datang kan. sih, udah langsung, maksudnya langsung mengutarakan tujuan datang ke sini. Iya, maksudnya prosesnya gitu kan. Tapi juga langsung kayak bertanya, kayak langsung kayak nanya yang namanya ta'aruf gitu kan. Gita itu hobinya apa, senang sama anak kecil nggak gitu kan, karena kan hanya punya anak gitu, jadi basicnya ini Gita itu senang sama anak-anak nggak gitu. Langsung dijejerin sama pertanyaan banyak banget, di depan bapak kan sama mama juga waktu itu. Iya. Ya tujuannya lebih langsung kalau sih nanya karakter Gita tuh apa sih waktu itu nanya tuh ya, lebih kayak Gita itu kalau misalnya ada unek-unek tipenya yang lebih dibuka langsung terang-terangan, atau lebih bisa ngejeda dulu sampai nanti waktunya pas baru ngomong. Nah itu sampai cara menyelesaikan masalah gitu kan. Jadi sampai nanya kayak gitu di hari pertama teh. Iya sih, pertanyaan udah serius-serius sih. Ya kan namanya pikir kan karena ta'aruf, jadi nggak pakai main perasaan dulu, jadi ya udah tujuannya apa yang pengen dapat informasinya,
langsung tanyain, ya mungkin rada aneh juga ya waktu itu hari pertama nanyanya kayak gitu. Iya. Langsung celingak-celinguk gitu terus sama mama tuh diem. Iya, dan maksudnya nih ini kan udah misalnya pulang gitu kan. Langsung tuh mama bilang, katanya langsung nanya ya banyak-banyak ya nanya kayak gitu. Berarti kiranya ada pertemuan berikutnya yang itu gitu ya, buat nanya itu gitu. Yang Iya, dan serius-serius. maksudnya yang ngasih tahu juga ya emang kayak gitu mah kata gitu. Maksudnya emang pertanyaan-pertanyaan yang muncul tuh emang harus kayak gitu kan di saat nazor tuh. Iya. Kayak gitu. Ya mama juga sama bapak juga kan, oh kayak gini ya baru tahu juga gitu. Iya. Nah terus kesan-kesannya gimana bapak pas itu, langsung komentar atau masih sama-sama cool aja gitu diam? Ya cool dan ada komentar juga gitu kan. Oh, komentarnya apa tuh waktu itu? Positif atau masih aneh gitu? Ya ada positifnya sih, nggak ke yang aneh-aneh atau kayak gimana gitu kan. Jadi lebih mungkin ya ngambil pengalaman dari sebelumnya juga gitu kan, kayak ya positif sih, yang baik-baik gitu kan. Dan akhirnya tuh kayak ya udah teh katanya tuh kan, ya ini mah bapak balikin lagi gitu kan sama kamu, katanya mau kayak gimana katanya tuh gitu. Kalau misalnya emang mau lanjut katanya gitu kan, waktu itu juga kayak nyaranin maksudnya lebih saling mengenal gitu kan, kayak gitu kan. Dan coba maksudnya ya minta petunjuk juga gitu kan sama Allah gitu kan, kayak sholat istikharah lah gitu kan. Terus lebih mengenal satu sama lain gitu kan. Kayak lebih waktu itu sih lebih ya udah sih nyerahin aja gitu kan, maksudnya ya bapak juga percayalah gitu kan, maksudnya kayak udah lebih ngerti gitu kan. Oh kamu udah ngambil jalan ta'aruf gitu kan, berarti kamu tahu gitu kan apa yang harus kamu jalanin, apa baik buruknya gitu kan. Jadi lebih tahu lah karena kamu udah gede gitu kan katanya tuh. Jadi ya udahlah bapak percayain kayak gitu. Ya kan? Ya mungkin proses selanjutnya sih memang akhirnya kan A sendiri ngajuin pengen ngobrol lebih jauh lagi mengenal keluarganya Gita kayak gimana. Saya juga pengen mengenalkan keluarga saya dan cerita saya sebelumnya gitu dengan pernikahan pertama gitu kan. Pengen biar sama-sama tahu lah kondisi masing-masing. Akhirnya kan saya waktu itu ngajak Gita untuk pertemuan, tapi memang bukan di rumah waktu itu ya. Ya maksudnya agak kagok juga sih gitu kalau ada ayah gitu, tapi ya insya Allah gitu tempatnya juga memang tempatnya di luar tuh, di tempat umum gitu ya, kayak di kafe tapi memang tempatnya rame. Tapi tujuannya memang sengaja ngajak keluar sejam 2 jam, pulang lagi dianterin lagi pas ada waktu mungkin di minggu keberapa gitu. Jadi jeda pertemuan pertama ke kedua tuh bisa 2 minggu kemudian atau kadang bisa seminggu atau 3 minggu gitu. Jadi memang pas waktunya kosong gitu sayanya. Waktu itu saya memang minta izin sama bapak dan secara pribadi saya sendiri. Jadi ini lebih kepada kayak proses perkenalan yang lebih detail gitu. Karena ini bukan pernikahan pertama tapi pernikahan kedua buat AA gitu kan. Jadi berharapnya bisa lebih hati-hati, jangan sampai pencarian calon yang berikutnya ini atau ketemu dengan kita ini ada hal-hal yang kurang sreg setelah menjalani berikutnya. Nah cuman karena ada pertanyaan-pertanyaan kayak misalnya itu kan pengen tahu gitu, misalkan silsilah keluarga, kayak kakak kita itu kan 3 bersaudara aslinya kan, anak ketiga. Nah saya tuh pengen tahu anak pertama atau kakaknya kita nomor 1 itu siapa, terus cerita kehidupannya gimana, kan udah almarhum juga. Nah mau nanya detail yang kayak gitu-gitu tuh kadang kalau di hadapan bapak agak kurang enak gitu. Terus saya juga kadang-kadang suka agak susah ngikutin, mau nanya balik sungkan gitu kan. Misalkan nggak ngerti, oh ini tuh meninggal gini, terus gimana-gimananya alur-alur ceritanya tuh kalau mau diulang nanya lagi kan kalau sama orang tua agak sungkan. Jadi waktu itu saya minta izin Pak, saya ngajak kita waktu itu pertama ngajak ke McD ya, karena kita ceritanya sambil inilah gitu nostalgia
cerita zaman kuliah senangnya katanya di McD suka ngerjain tugas lama nongkrong. Ya ayo gitu sekalian main lah sambil makan siang, tapi intinya ngobrol supaya lebih terbuka antara saya dengan Gita. Ya jadi boleh dibilang awalnya ta'arufnya seperti itu, tapi saya sendiri ya mengkolaborasi gitu ya. Ya mungkin teman-teman bisa menilai sendiri lah gimana menurut teman-teman ya, apakah ini dinilai dari syariat atau enggaknya ya. Tapi kalau saya sih berbagi aja, jadi saya tidak menerapkan yang setelah nazar kemudian oke, langsung cepet-cepet gitu kan, langsung cepet-cepet, enggak juga gitu, karena saya pribadi merasa sepertinya ini perlu pendalaman, perkenalan yang lebih lanjut ya. Belum lagi kan saya sendiri udah punya buntut lah gitu ya, punya anak gitu. Jadi kalau misalnya saya sendiri cocok, belum tentu anak-anak juga cocok. Akhirnya ada proses yang lebih panjang lagi. Jadi selain sayanya harus benar-benar tahu gimana Gita, latar belakang keluarganya Gita, dan saya juga memastikan Gitanya pun siap menerima saya dengan latar belakang kehidupan saya sebelumnya, termasuk juga dengan keluarga mertua saya, yang istri pertama saya gitu. Nah itu juga ya butuh proses panjang gitu untuk adaptasi, sama-sama saling mengenal. Kemudian juga proses adaptasi perkenalan dengan anak saya ajak main bareng anak saya, termasuk juga ajak main kita dengan orang tua saya sekeluarga, kira-kira responnya gimana gitu. Itu pertemuannya berkali-kali gitu, tapi jedanya itu bisa per 2 minggu, per 3 minggu. Jadi sampai akhirnya bisa menikah itu jadanya kira-kira 6 bulan ya kira-kira ya. Iya. Jadi dari pertemuan bulan Januari sampai akhirnya hitbah di bulan September ya. Hitbah hitbah tuh pokoknya sebelum puasa. Puasa tuh bulan apa sih? Tahun lalu Mei. Oh iya, bulan Mei ya. Oh ya, September tuh nikahnya. Ya. Oke, jadi hitbahnya di bulan Mei ya. Mei, Juni, Juli, Agustus, September. Jadi setelah kita baru memutuskan kapan tanggal pernikahan. Kita putuskan di bulan Muharram ya waktu itu ya, September itu Muharram. Ya gitu sih teman-teman, jadi boleh dibilang ya kolaborasi lah ya. Jadi ta'arufnya itu nggak murni ta'aruf sebagaimana mungkin persepsi kebanyakan orang yang namanya ta'aruf itu gimana ya, baru ketemu sebentar langsung menikah, apa nggak takut tuh, apa nggak riskan gitu ya. Tapi ternyata banyak hikmahnya gitu dengan proses ta'aruf seperti ini. Kita jadi nggak buang waktu terlalu banyak. Ya bayangkan aja perkenalan 6 bulan, alhamdulillah gitu bisa ketemu gitu, dipertemukan ya dengan jodoh kita. Bahkan sekarang ya alhamdulillah gitu rumah tangga kita aman-aman aja tuh, maksudnya bahagia, makin kesini makin bisa enjoy gitu kan. Ya sama-sama adaptasi. Ya yang namanya nggak ta'aruf juga ya sama lah gitu, namanya berumah tangga selalu adalah namanya proses adaptasi. Tapi ini bisa jadi bahan referensi buat teman-teman yang mencari calon lewat ta'aruf, mungkin bisa juga gitu ya mempercepat proses pertemuan jodohnya gitu. Ya, dan sebelumnya sih kan ya kita melewatinya sesuai aturan itu gitu kan. Tapi ada pertemuan lanjutan gitu kan. Ya sebenarnya tujuan kita kan untuk lebih mengenal gitu kan. Iya. Tapi di situ juga sebelumnya sih kayak ngerasa takut juga gitu. Loh kok jadi kayak gini sih gitu kan. Iya. Ya dari sisi kita ya. Loh kok jadi kayak gini sih gitu. Tapi maksudnya di situ kan, nah sebelum nentuin tanggal untuk misalnya kita ketemu lagi gitu kan, proses nunggu juga gitu kan. Di situ kan maksudnya tetap kita tuh butuh curhat dulu gitu kan sama Allah. Jadi rasa takut itu tuh lama kelamaan tuh jadi hilang gitu, dan malah kepikirannya ya karena kan tujuannya untuk lebih mengenal lagi gitu kan, bukan yang karena gimana-gimana gitu ya. Walaupun udah keluar dari yang
jalur yang itu gitu kan, tapi kita maksudnya punya cara sendiri gitu kan, yang tujuannya ya emang baik gitu ya, bukan ke arah yang kayak gimana gitu. Ya artinya yang penting kan antar dua keluarga pun saling saling dimusyawarahkan gitu, saling disepakati gitu kan. Maksudnya bukan, walaupun memang akhirnya yang dari ta'aruf yang mawadah indonesia.com-nya itu ya sebetulnya diantar sampai situ tuh udah selesai gitu ya. Kalau misalnya kita lanjut menikah ya udah sebenarnya udah close gitu. Nah, cuman berikutnya kan tentu yang paling menentukan adalah kedua belah pihak keluarga gitu. Artinya antara saya dengan kita dan tentu persetujuan kedua orang tua kita juga gitu. Nah makanya waktu itu karena memang saya ini adalah pernikahan yang kedua, sehingga saya membutuhkan waktu untuk lebih mengenal lagi lebih dalam, supaya lebih nggak ada lah ya, namanya orang udah mencoba untuk yang kedua kali pasti lebih hati-hati gitu lah buat dari sisi saya. Makanya saya yang lebih banyak berinisiatif untuk menjalani proses perkenalan lebih lanjut, ya tentu dengan kita memperhatikan gitu ya hal-hal yang baik, aturan dasar lah ya. Aturan dasarnya gitu. Kalaupun kita ketemuan juga biasanya sih momen-momennya kayak ketemuan bareng keluarga. Misalnya saya ngajak orang tua saya sama anak-anak saya, kalau weekend kan suka sambil ngajak main ke taman di kota Bandung. Nah biasanya gitanya kita ajak sambil ngobrol gitu, sambil perkenalan juga sama gimana nih orang tua saya ngelihat kita gitu kan, kesehariannya gitu ya. Mungkin sama gitu ya, dari orang tua saya juga ngelihat takutnya kita ini sama anak-anak tuh gimana kurang baik atau gimana gitu, nanti cara megang anak-anaknya kelihatan lah gitu dari perilaku sehari-harinya gitu ya. Lebih menilai kayak gitu-gitu sih teman-teman ya. Gitu ya mungkin untuk video kali ini. Silahkan kalau ada yang mau ditanyain dari teman-teman, jangan sungkan ya untuk ngisi di kolom komentar. Dan apalagi ya, nanti mungkin selanjutnya kalau misalnya teman-teman masih penasaran, sebetulnya ada juga cerita dari sisi saya bagaimana proses ta'aruf dengan Gita, dan juga sebelum ketemu Gita itu juga ada ceritanya nih saya tuh. Jadi sama lah kurang lebih, tapi mungkin saya nanti bisa cerita buat teman-teman sebagai calon imam ya, yang penonton di sini yang mungkin laki-laki, mungkin bisa ngelihat gimana proses saya, deg-degannya saya pas mau coba nelpon ayahnya Gita. Karena nggak biasa juga gitu kan, langsung dikasih nomor telepon ayahnya. Nah ini kalau misalkan teman-teman menarik, teman-teman berminat, silahkan komen juga ya. Kalau misalkan memang tertarik, nanti kita akan membuatkan part selanjutnya tentang cerita dari sisi saya. Oke teman-teman, mungkin untuk part kali ini kita cukupkan dulu dari kita. Ada yang mau disampaikan lagi? Tapi kan mungkin masih banyak yang penasaran gitu kan, karena misalnya kita bahas tuh bakalan panjang banget gitu kan. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Do you miss me at all? Do you think about the things we used to do?